Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Kali ini Neng akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Fifth Wave. Film yang menceritakan tentang 5 gelombang bencana besar yang datang silih berganti dan memakan jutaan korban di dunia. Chloe Moretz berperan sebagai Casey, adalah pemeran utama di film ini. Ia mempunyai seorang adik laki-laki yang sangat ia sayangi. Mampukah mereka bertahan hidup di tengah hantaman 5 gelombang bencana besar? Pokoknya pantengin terus video Neng dan jangan lupa channel Neng untuk di-subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Awal cerita dimulai dengan seorang gadis cantik membawa senjata api. Ia masuk ke dalam supermarket yang keadaannya sudah kacau balau. Lalu ia mengambil sisa-sisa barang untuk keperluannya. Tiba-tiba terdengar suara rintihan orang meminta tolong dan film pun dimulai. Gadis itu bernama Casey. Ia menuju ke arah pria yang meminta pertolongan. Mereka berdua saling mendodongkan senjata masing-masing. Si Casey menyuruh si pria menaruh senjatanya dan meminta mengangkat kedua tangannya. Namun, tangan lainnya berada di balik baju. Si pria mengatakan jika ia sedang terluka. Si Casey tetap memaksa hingga akhirnya si pria perlahan-lahan mengeluarkan tangannya dari balik baju. Si Casey melihat kilauan cahaya. Ia pun panik dan langsung menembak pria tersebut. Dan ternyata itu hanyalah pantulan cahaya dari sebuah kalung salib. Scene pun berpindah ke masa lalu si Casey. Ia seorang siswi biasa yang sedang menikmati pesta sekolah bersama teman karibnya bernama Liz. Si Casey pulang ke rumahnya dan menemui adik laki-laki yang sangat ia cintai bernama Sam. Keesokan harinya, media elektronik begitu gencar memberitakan tentang suatu benda yang sangat misterius di langit, dan benda itu berada di sekitar mereka. Mereka semua berlari keluar untuk melihat benda misterius yang melayang. Beberapa tetangga mulai pergi dari tempat itu. Di kelas pun banyak bangku yang kosong karena murid-murid tidak hadir. Tiba-tiba listrik pun mati seketika dan kekacauan mulai terjadi. Ini adalah bencana gelombang pertama yang menyebabkan tenaga listrik mati dan semua yang menggunakan elektromagnetik tidak berfungsi di muka bumi. Si Casey sedang mengambil air di sungai bersama adiknya karena sudah tidak ada listrik. Air pun tidak bisa mengalir di rumahnya. Namun, bencana gelombang kedua pun datang seperti tsunami yang sangat dahsyat. Mereka pun mencoba menyelamatkan diri dengan naik ke atas pohon. Untungnya mereka selamat dari bencana itu. Sedangkan ombak raksasa yang berada di pantai menyerbu dan menyapu seluruh kota. Semua orang panik dan mencoba menyelamatkan diri. Di langit terlihat banyak sekali burung gagak dan mereka menyebarkan virus kepada orang-orang, yang menyebabkan manusia terjangkit virus dan mereka pun meninggal. Ini adalah bencana gelombang ketiga. Ibunya si Casey seorang perawat yang sedang bertugas di lapangan. Si Casey pergi ke sana dan melihat si Liz teman baiknya. Namun ibunya menghentikan si Casey karena si Liz sedang dikarantina. Ibunya menyuruh si Casey untuk pergi dari sana. Ibunya takut si Casey akan tertular virus tersebut. Ibu si Casey meninggal karena terjangkit virus. Mereka pun sangat bersedih atas kematian ibunya. Dengan berat hati mereka meninggalkan rumah kesayangannya. Mereka harus menuju tempat penampungan yang dihuni oleh orang-orang yang selamat dari bencana. Di malam hari, ayahnya mengajarkan si Casey cara menggunakan senjata api dan memberikan senjata itu kepadanya. Keesokan harinya, mereka mendengar suara gemuruh yang cukup keras. Ternyata itu adalah pasukan tentara yang akan menolong mereka semua. Pasukan tentara memisahkan antara anak-anak dan orang dewasa.
Di bus, si Sam lupa boneka bear kesayangannya tertinggal di kasur. Si Casey keluar dari bus dan pergi mengambil boneka itu. Namun, bus mulai berangkat dan tidak berhenti. Si Casey tidak bisa mengejarnya lagi. Mereka pun akhirnya berpisah. Si pemimpin tentara mengatakan bahwa gelombang keempat akan segera datang dan kali ini mereka akan bisa mengatasinya. Ia melanjutkan, gelombang keempat berbentuk seperti manusia dan bisa saja itu adalah salah satu dari mereka. Si Casey yang tertinggal bus mencoba menemui ayahnya. Ayahnya menyuruh si Casey pergi dari sana. Para tentara melarang satu orang pun untuk meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba baku tembak terjadi antara pasukan tentara dan warga sipil. Penembakan berlangsung secara brutal terhadap warga sipil dan terlihat para pasukan tentara itu keluar dari ruangan lalu pergi. Si Casey kembali ke ruangan tersebut untuk melihat keadaan ayahnya. Namun tragis, ayahnya sudah meninggal ditembak oleh tentara itu. Bus-bus sekolah dibawa ke sebuah penampungan khusus. Mereka diberi sebuah nomor lalu dibawa menuju ruangan untuk diperiksa dan dipasang alat di belakang leher mereka. Anak muda bernama Ben diperlihatkan bagaimana cara alat itu bekerja. Terlihat makhluk asing menempel di otaknya. Makhluk asing itu akan mengendalikan pikiran serta tubuh mereka tanpa sadar. Si prajurit menyuruh si Ben menekan tombol merah untuk menghancurkan makhluk asing tersebut. Dan tanpa ragu, ia menekan tombol merah dan makhluk asing itu pun mati. Si Casey melanjutkan perjalanan untuk mencari adiknya. Ia pun melihat sebuah supermarket yang sudah ditinggalkan. Kejadian yang sama terjadi saat di awal film dimulai. Keadaan di jalan raya begitu mengerikan. Mobil-mobil dan mayat-mayat berserakan di sepanjang jalan. Tiba-tiba, si Casey diserang dengan tembakan beruntun dan pahanya terluka. Dia mencoba bangkit dan menembakkan peluru ke semua arah. Karena terluka, dia pun jatuh pingsan. Di kamp penampungan, semua anak dan remaja dilatih keras untuk dijadikan prajurit tangguh. Terlihat si Sam, adik si Casey, berada di sana. Ketika tersadar, si Casey sudah berada di sebuah kasur. Tangannya diinfus serta luka tembaknya sudah dibalut. Ia pun mendengar suara langkah kaki dan si Casey pura-pura masih tak sadarkan diri. Si pria itu mengecek keadaan si Casey, kemudian ia pun berlalu pergi. Di pagi hari, si Casey terbangun dan mencabut jarum infusnya. Namun, ia belum mampu berdiri tegak karena kakinya yang masih terluka. Si pria itu datang ke kamar dan tahu jika si Casey berpura-pura pingsan. Si pria memperkenalkan dirinya, ia bernama Evan. Luka si Casey masih belum sembuh dan mengeluarkan banyak darah. Si Evan pun membopong dan mengobatinya kembali. Si Casey masih merencanakan untuk pergi ke kamp itu. Ia masuk ke kamar si Evan dan tanpa sengaja menemukan senjata api. Si Casey pun mengambil senjata itu dan bergegas kabur dari sana. Namun, ia terjerat tali jebakan dan si Evan kembali menangkap si Casey serta menenangkannya ketika ia melihat benda asing melayang di udara dan orang asing yang datang secara tiba-tiba. Di rumah, si Evan mengatakan sekarang semua manusia adalah target yang harus dimusnahkan oleh tentara dan si Evan berpikir jika adiknya si Casey sudah meninggal. Namun, si Casey tidak percaya dan akan tetap pergi ke sana mencari adiknya. Si Evan berkata jika dia akan ikut bersama si Casey ke camp itu. Meskipun si Casey menolak untuk ditemani, tapi si Evan tetap memaksa. Keesokan harinya, mereka mulai melakukan perjalanan bersama. Si Casey meminta diajarkan untuk membela diri dan menggunakan senjata api kepada si Evan. Sementara di kamp latihan terus berlanjut, si Ben sebagai ketua diperlihatkan alat-alat canggih oleh pemimpin tentara serta cara kerja alat-alat tersebut. Benih-benih cinta si Casey dan si Evan mulai tumbuh. Si Casey terlihat malu ketika ia melihat si Evan memergokinya sedang mandi di sungai.
Lalu si Casey memperlihatkan foto-foto teman sekolahnya. Terdapat foto si Ben disobekkan majalah sekolah karena sebenarnya si Casey menyukai si Ben sejak dulu. Di camp, si Ben dan si Sam terlihat akrab. Mereka pun bernyanyi bersama lagu kesukaan mereka. Sementara si Casey membuka perban lukanya dan si Evan ikut membantu membalut lukanya kembali. Tiba-tiba mereka pun berciuman dengan mesra dan akhirnya melakukan pengeboran surabi hangat di dalam mobil bekas. Mantap! Di tengah malam, si Ben dan kawan-kawannya pergi menggunakan helikopter untuk memburu ancaman gelombang keempat, yaitu makhluk asing yang bersarang di otak manusia. Sedangkan si Sam diikat di kamar mandi agar tidak ikut berperang. Sesampainya di sana terjadi baku tembak yang menegangkan antara pasukan dan orang-orang yang terkena makhluk asing. Karena terdesak keadaan, mereka meledakkan bus dan lari ke sebuah gedung kosong dan menyelamatkan diri di sana. Salah satu perempuan teman si Ben sudah tidak percaya dengan tentara dan ingin bergerak sendiri. Ia pun mencopot alat pendeteksi sinyal yang berada di belakang lehernya. Tiba-tiba semua teman-temannya melihat makhluk asing bersarang di kepalanya. Si Sam melakukan hal yang sama, mengeluarkan pendeteksi sinyal tersebut. Mengejutkan, teman-temannya melihat hal serupa terjadi. Si Sam berkata, kejadian ini palsu dan sudah direkayasa. Pendeteksi sinyal serta lensa yang berada di helm mereka masing-masing adalah ilusi semata. Semua orang yang terlihat berwarna hijau di lensa helm mereka adalah manusia asli, bukan makhluk asing gelombang keempat. Makhluk asing gelombang keempat adalah pasukan tentara tersebut yang menjadikan para remaja dan anak-anak sebagai pembunuh sesama. Si Ben melanjutkan, gelombang kelima adalah mereka atau manusia yang akan menghancurkan pasukan tentara karena pasukan tentara itu sebenarnya adalah makhluk asing gelombang keempat. Si Ben pun membuat rencana bersama teman-temannya. Setelah melakukan pengeboran surabi hangat, si Evan diserang oleh beberapa orang asing dan menyuruh si Casey untuk pergi dari sana. Tapi si Casey masih tetap berada di mobil dan tidak pergi kemana-mana. Si Casey melihat perkelahian si Evan yang janggal. Dia begitu tangguh dan mempunyai kekuatan yang sangat kuat, tidak seperti selayaknya manusia biasa. Karena curiga, si Casey menodongkan senjata ke arah si Evan. Si Evan akhirnya mengatakan bahwa dirinya adalah setengah manusia dan setengah makhluk asing. Kebenaran pun terungkap. Dari awal, si Evan seharusnya membunuh si Casey. Namun, ia jatuh cinta pada pandangan pertama kepadanya. Dan si Evan lah orang yang menyelamatkan si Casey di jalan raya dulu. Ia melanjutkan bahwa tentara prajurit sudah dikontrol oleh makhluk asing gelombang keempat. Dan jika si Casey tetap pergi ke sana, ia akan dibunuh. Si Casey tidak peduli dan ia berkata, jika si Evan terus mengikutinya, ia akan menembaknya. Dan si Casey pun pergi meninggalkannya. Si Ben kembali ke helikopter dan mengatakan jika teman-temannya sudah mati semua. Sementara di tengah perjalanan, si Casey diangkut ke dalam bus dan dibawa ke camp, serta diberi nomor urut. Ia pun diperlakukan sama seperti si Ben dulu. Namun, si Casey tidak percaya semudah itu. Ia pun menyerang si prajurit wanita dan berhasil melumpuhkannya, serta mengeluarkan pelacak sinyal tersebut. Si Casey berpura-pura menjadi salah satu prajurit tentara di sana. Sementara, si Ben diinterogasi oleh pemimpin prajurit. Ia pun tahu si Ben sedang berbohong. Lalu si Ben diamankan. Tiba-tiba camp tentara terkena serangan dahsyat. Si Ben berhasil kabur dan membuang pelacak sinyal itu. Akhirnya si Casey dan si Sam bertemu dengan tidak sengaja. Si Casey mengatakan jika dia sedang mencari adiknya si Sam. Si Ben tahu keberadaan adiknya. Mereka pun pergi menuju ke sana. Tiba-tiba si Evan datang menyelamatkan mereka. Ternyata si Evan lah yang menaruh bom dan menyerang camp tentara itu. Si Evan meyakinkan
jika dirinya benar-benar mencintai si Casey, dan mereka pun berciuman dengan mesra di depan si Ben. Si Evan menyuruh si Casey untuk pergi menyelamatkan diri, sedangkan si Evan masuk ke dalam camp itu. Mereka pun berpisah dan si Evan tidak pernah kembali. Di suatu tempat, terlihat remaja dan anak-anak digiring dan dipandu untuk memasuki sebuah ruangan. Si Casey mencari keberadaan si Sam. Akhirnya, si Casey menemukan si Sam dan membawanya pergi dari sana. Mereka melepas rindu dan si Casey memberikan teddy bear kesayangan si Sam. Lalu, si Evan mengeluarkan pelacak sinyal si Sam dari belakang lehernya. Karena campnya terus diserang dan sudah tidak merasa aman lagi, semua tentara itu mengosongkan camp tersebut dan mereka pergi dengan pesawat tempur mereka. Namun, tidak dijelaskan kemana mereka akan pergi. Ketika mereka berada di luar camp, si pimpinan tentara melihat si Casey, Sam, dan Ben sedang mencoba kabur dari sana. Lalu, tentara yang lain menembaki mereka. Tiba-tiba, tanah dan jalan retak lalu ambles. Untungnya, teman cewek si Sam datang menyelamatkan mereka dengan menggunakan mobil jeep. Camp itu pun terbakar habis tanpa sisa. Mereka sekarang berada di tempat yang aman. Si Casey terlihat sedang memikirkan sesuatu dan bersedih. Mungkin ia sedang memikirkan keluarganya dan si Evan yang tak kunjung kembali. Si Ben mencoba menghiburnya dan mengajak si Casey serta si Sam untuk makan bersama teman-temannya. Dan merekalah pejuang manusia ancaman gelombang kelima yang masih bertahan hingga saat ini. Dan film pun udahan. Nah, akang-akang dan teteh-teteh, itulah alur cerita film kali ini. Neng bahas lagi sedikit ya. Jadi, film ini menceritakan tentang 5 ancaman bencana. Ancaman pertama adalah tidak adanya listrik, sinyal, dan alat-alat yang menggunakan elektromagnetik akan tidak berfungsi. Ancaman kedua adalah seperti tsunami raksasa yang menyapu seluruh kota dan desa di bumi. Ancaman ketiga adalah virus yang disebarkan oleh burung-burung gagak kepada manusia yang menyebabkan kematian dengan cepat. Gelombang ancaman keempat adalah para tentara yang dikuasai oleh makhluk asing untuk membunuh manusia karena mereka ingin menguasai bumi. Sedangkan ancaman yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah manusia-manusia yang melawan para prajurit tentara yang dikuasai oleh makhluk asing. Ya, kira-kira begitulah akang teteh alur ceritanya. Kurang lebihnya Neng mohon maaf dan Neng mohon undur diri dulu. Sampai ketemu di alur cerita berikutnya. Terima kasih dan hatur nuhun. You yeah boy.